Baik, salam, selamat malam. Selamat datang teman-teman, selamat beribadah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Karmalai. Saya adalah anggota dari kelas Public Speaking Beta Creative Class dan sekarang saya telah masuk ke jenjang master. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada Ibu Juliet yang akan membawakan firman. Dan saya di sini, saya akan menjadi host untuk ibadah kita malam hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah mengizinkan kami untuk hadir di ruang Zoom malam hari ini untuk beribadah kepadamu ya Bapak. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu agar Tuhan mau menuntun kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman. Mari kita menyanyikan satu pujian. Kehidupan dan sanggupnya kebenaran. Kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berpujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Wassalawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Halo, selamat malam Kain. Halo, selamat malam Kak Anita. Selamat bergabung, selamat beribadah. Nah, terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu lagu pujian. Karunia Ku menyembah dalam tubuh hadiratmu diri akan kasih karunia kekuatanmu hanya dalam hadiratmu Yesus, hanya segalanya. Aku yakin kau ada di sini.
kuasa yang terbatas, ku yakin kata diri besar kau Yesus, kau besar, kau besar, kau besar, ku yakin kau ada di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas, ku Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang lagi kepadamu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau layakkanlah kami, Engkau mau memberkati telinga, mulut, dan mata kami, agar kami dapat merenungkan firman itu dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, untuk renungan firman Tuhan oleh Ibu Juliet. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Nita. Shalom untuk kita semua. Apa kabar Kak Ina? Selamat bergabung ya. Oke. Kabar baik Ibu. Tuhan ya, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Nah, hari ini kita sudah di bulan terakhir ya. Ini sudah di minggu terakhir di bulan Mei, dan seperti biasa di Beta Kreatif kita akan ada ibadah ya. Ibadah kita sebelumnya di awal Mei kita sudah buka dengan ibadah. Alangkah baiknya di akhir ini setelah proses belajar kita selama 1 bulan lamanya, kita tutup juga dengan ibadah ya. Biar apa yang kita pelajari bisa menjadi berkat untuk kita. Nah, pada malam hari ini kita punya topik yang cukup menarik untuk kita bahas bersama, yaitu the power and authority. Ya, kita belajar bagaimana caranya tentang mengembalikan kuasa dan otoritas ke tangan orang percaya. Ya, teman-teman kalau ada Alkitab boleh disiapkan juga ya di sana. Oke, langsung aja. Jadi malam hari ini bacaan kita terambil dari Lukas 10 ayat 19 sampai dengan 20 dan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ayatnya juga sudah ada ya di layar, tapi kalau terlalu kecil teman-teman bisa baca di Alkitab masing-masing. Oke, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ayatnya? Sudah semua? Sudah Ibu. Oke.
Kita baca dari Lukas 10 ayat 19 sampai 20, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Kita baca lagi di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Ya, ini adalah ayat yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Teman-teman, pada Lukas 10 ayat 19 sampai 20 itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Sedangkan di Markus 16 ayat 17 sampai 18 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus ketika menampakkan diri. Jadi ini sudah disalibkan, kemudian Tuhan Yesus juga sudah bangkit ya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengutus mereka sebelum akhirnya Tuhan terangkat ke sorga. Kalau kita lihat ada persamaan antara Lukas 10 dan juga Markus 16, di mana dalam dua situasi yang berbeda, Tuhan Yesus melakukan pengutusan kepada murid-muridnya. Dan kita hari ini, orang-orang yang percaya, di hari-hari yang sekarang ini, kita juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat, ini bukan Tuhan kasih dengan cuma-cuma tentang kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas kita tidak dapatkan begitu saja. Tetapi ini secara sah ya, secara sah, dan Tuhan mengatakan langsung untuk orang-orang yang percaya, mereka akan mendapatkan pengutusan ya. Tuhan berikan langsung kepada kita, kepada teman-teman dan kepada saya. Nah, kalau kita lihat di Markus 16 ayat 17 sampai 18, sebelum akhirnya Tuhan melakukan pengutusan, Tuhan masih sempat bilang di ayat-ayat sebelumnya bahwa pergi dan jadikan seluruh bangsa muridku ya. Kabarkan Injil di seluruh bangsa. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan mereka orang yang percaya berbahagialah adalah mereka yang sudah dibaptis oleh karena namaku. Ya, jadi ini pengutusan sampai sebelumnya Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga. Nah, mari kita lihat teman-teman. Kuasa dan otoritas ya. Kuasa atau dinamis atau dynamit ya, itu adalah kuasa Allah yang memberi kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Kemudian kita lihat otoritas atau exousia adalah kuasa yang sah. Ini sah ya teman-teman, didelegasikan langsung atau ditunjuk langsung Tuhan kepada orang yang percaya serta hak untuk mendemonstrasikan kuasa tersebut. Teman-teman tahu nggak dinamit? Dinamit itu seperti bom ya, bom. Tahu ya dinamit kalau dibakar ujung sumbunya nanti dia akan meledak. Seperti itu ya. Pernah lihat dinamit sebelumnya atau mungkin pernah lihat ledakan dinamit? Kalau kita lihat di YouTube banyak banget ya ledakan karena dinamit. Jadi dinamit ini kuat banget ya. Dinamit ini kuat banget. Sekalinya dinyalakan, maka semuanya itu akan meledak ya. Semuanya itu kan hancur. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat simpelnya itu kalau ada bom
Kalau misalkan kita lihat mungkin di beberapa berita sebelumnya orang melakukan bom-bom bunuh diri. Bomnya itu luar biasa sekali ya. Satu bom itu bisa menghancurkan seisi tempat yang ada di sana. Nah, teman-teman lihat, kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu seperti dinamit. Ya, ini merupakan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Betapa luar biasanya. Kita aja lihat dinamit, barangnya kecil ya, sederhana, tapi ketika diledakkan luar biasa. Dia bisa menghancurkan segalanya. Demikianlah kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan otoritas yang Tuhan sudah delegasikan langsung kepada kita. Oke, kita lihat bersama-sama bahwa nama Yesus itu sangat berkuasa. Amin. Kuasa itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti lagu yang tadi sudah dipilihkan oleh Anita, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada kesembuhan ya, ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang begitu ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan namanya yang kudus akan mendelegasikan semuanya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi ketika kita melakukan otoritas menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada kita untuk memakai namanya sebagai alat untuk menyampaikan kuasanya. Seperti yang sudah tertulis dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13, kita boleh baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa percaya kepadaku, dia dia akan akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Teman-teman, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan langsung serahkan, ya, seperti halnya Bapa di dalam anak, seperti halnya ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, ya, Tuhan membawa nama Allah untuk melakukan kuasa yang sangat luar biasa. Nah, apa saja yang kita minta di dalam namaku, di dalam nama Bapa, ya, itu akan bisa Tuhan berikan. Ya, ini adalah janji, dan teman-teman kita semua saya yakin mengamini bahwa Alkitab yang tertulis di dalamnya semua janji-janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Waktunya mau kapan, tapi semua janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Nah, teman-teman, Tuhan bilang ya di Yohanes ini, Yohanes 14 ayat 12 sampai 13, bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga bisa melakukan pekerjaan yang sama. Bahkan Tuhan menjamin bahwa akan ya memberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau kita lihat selama perjalanan Tuhan Yesus di dalam dunia, sudah sangat banyak sekali hal-hal yang Tuhan lakukan. Mujizat ya, merubah air menjadi anggur, kemudian roti yang dilipat gandakan dan ikan dan sebagainya, menyembuhkan orang-orang kusta, membuat semua orang itu menjadi merasakan damai sejahtera, ya, karena Tuhan Yesus membuat mujizat melalui kuasa yang begitu sempurna yang ada padanya. Teman-teman, kita pun orang-orang percaya memiliki otoritas yang sama. Karena ini sudah ditulis di dalam Alkitab, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita lihat kembali ya, di ayat firman perenungan kita malam hari ini, Lukas 10, ayat 19 sampai 20. Kita lihat di ayat 19. Aku telah, teman-teman, aku telah memberikan kuasa, bukan aku akan. Kalau telah, artinya Tuhan sudah kasih kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia, kuasa. Kalau akan, baru akan direncanakan ya, belum pasti. Tapi ketika Tuhan bilang di Lukas 10 bahwa aku telah, artinya sudah ada kuasa di dalam kita.
Bagaimana caranya kita untuk menggunakan kuasa itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan bisa menggunakan otoritas itu untuk mengabarkan Injil. Memakai otoritas berarti kita gunakan itu dengan iman. Ya, kita bertindak sebagai wakil Tuhan Yesus menurut kehendaknya. Ketika kita bilang atau kita berdoa, kita naikkan puji syukur, lalu dengan iman kita doakan sesuatu, misalkan kita doakan untuk masa depan kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk studi kita ya, untuk pekerjaan kita. Dengan iman kita berdoa bahwa kita nyatakan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus, di situ ada otoritas. Dan Tuhan sendiri menggaranti atau menjamin bahwa apapun yang kamu minta di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Apakah semua orang dapat memiliki kuasa dan otoritas dalam nama Tuhan Yesus? Menurut teman-teman, bisa nggak? Bisa nggak semua orang itu menyebut nama Tuhan Yesus, kemudian ada kuasa dan otoritas? Bisa nggak? Nah, ini ada kisah yang menarik. Kita belajar bersama-sama dari kisah anak-anak Skewa. Jadi, Skewa ini adalah kepala pemimpin Yahudi. Dia punya 7 anak, dan anak-anaknya ini mau mencoba untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kalau terlalu kecil boleh dibuka ya di Alkitabnya. Nah, kita boleh baca bersama Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayatnya yang ganjil, teman-teman baca ayatnya yang genap ya. Saya baca dulu yang 13, 14 teman-teman, 15 saya dan seterusnya. Seperti itu ya. Saya baca duluan, kemudian teman-teman yang genap. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Silakan ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Oke, saya lanjutkan. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua. Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ayat 20. dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oke. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Apakah semua orang dapat memiliki kuasa dan otoritas dalam nama Tuhan Yesus? Ternyata tidak ya. Hanya orang-orang percaya yang bisa menggunakan nama Tuhan Yesus untuk melakukan kuasa dan mujizat. Ya, teman-teman. Tuhan Yesus bilang di ayat-ayat firman yang tadi sudah kita baca, kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa menaklukkan ular, kita bisa
menghancurkan kalajengking dan lain sebagainya, karena Tuhan telah memberikan kita kuasa. Dari kisah anak-anak Skewa ini kita belajar bahwa tidak semua orang bisa menggunakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang percaya yang bisa melakukan itu. Kenapa anak-anak Skewa ini tidak bisa melakukan kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Padahal mereka itu juga sama ya, ngomong namanya Tuhan. Tapi kenapa tidak bisa? Apa bedanya dengan orang-orang yang ngomong nama Tuhan dengan iman percaya? Kita lihat ya. Ini ada beberapa poin penting yang menjadi peringatan kepada kita tentang kisah dari anak-anak Skewa, pemimpin Yahudi. Poin yang pertama, agama itu nggak akan menjamin hidup seseorang itu ada dalam terang. Ya, kalau seseorang yang mungkin kita lihat dalam kisah Skewa ini, orang Yahudi itu kan dulu seperti orang-orang yang sangat agamis ya. Mereka menggunakan pakaian yang khusus untuk melambangkan tentang bagaimana keberadaan mereka. Lalu kita lihat juga diilustrasikan di dalam film Tuhan Yesus, orang Yahudi itu juga ada di bait-bait Allah ya. Mereka berdoa dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, di sini kita bisa belajar dari kisah para rasul yang menceritakan tentang kisah anak-anak Skewa bahwa agama itu tidak akan menjamin seseorang itu hidup dalam terang, atau bagaimanakah orang itu beribadah, apakah dia sudah beribadah dengan cara yang baik atau dia sudah beribadah kepada Tuhan yang benar atau tidak. Kita bisa lihat dari kisah anak-anak Skewa. Ini merupakan anak-anak imam kepala Yahudi. Seharusnya mereka itu agamis dan taat, tetapi faktanya berbeda. Nah, ini tidak hanya kita lihat dalam kisah anak Skewa ya, dalam kehidupan kita hari-hari ini ya teman-teman, banyak orang yang mereka mungkin terlihatnya seperti seseorang yang ya kita lihat sendiri, mungkin mereka mengatasnamakan nama Tuhan, mereka mengaku dengan perkataan mereka bahwa mereka punya mujizat yang ini dan ini ya, tetapi kita tidak bisa meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Yang viral baru-baru ini teman-teman kalau lihat di Facebook, saya lihat beberapa grup itu mereka menceritakan tentang Minister Heldi. Teman-teman ingat atau mungkin pernah baca ceritanya. Jadi katanya di situ bisa melakukan sebuah mujizat melalui darah Tuhan Yesus. Terus ada apa namanya kayak minyak doa yang diperjualbelikan. Jadi satu minyak itu 500.000. Nah, itu mengalami banyak pro kontra ya. Banyak orang yang memberikan tanggapan, banyak orang yang memberikan kritik dan saran terhadap kondisi seperti itu. Bahkan kita juga lihat bahwa akhir-akhir ini akan sangat banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi-nabi palsu. Kisah cerita ini sudah sangat banyak ya. Tidak hanya kita lihat yang viral baru-baru ini, tapi kisah-kisah ini sudah banyak terjadi di dunia ya. Bahkan kisah tentang nabi-nabi palsu ini atau orang-orang yang mengatasnamakan nama Tuhan ini dengan tidak melandasi dengan iman percaya, itu sudah dinabuatkan di dalam Alkitab. Tuhan sudah berkata bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang menggunakan nama Tuhan ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, saya yakin kita bisa melihat manakah yang sebenarnya orang yang benar-benar diutus Tuhan untuk memberitakan Injil dengan orang-orang yang hanya menyesatkan. Jangan sampai kita mendengar orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan lalu kita percaya ya. Mungkin ada orang-orang yang mencari keuntungan ya dari mengatasnamakan Tuhan. Padahal tidak semua orang ya akan percaya dengan apa yang dilakukan. Manipulasi itu ada. Saya pernah beberapa kali melihat orang yang berdoa kemudian diminta besar biaya tertentu, lalu nanti harus diberikan. Padahal kalau kita lihat mendoakan seseorang itu seharusnya kita lakukan dengan tulus, ya kita lakukan dengan ikhlas. Jangan kita mencari sesuatu di balik itu. Nah, apakah orang-orang seperti itu kita bisa lihat mereka itu bisa menggunakan kuasa atau mereka itu bisa menjalankan otoritas yang Tuhan titipkan? Kita nilai sendiri dari bagaimana kisah anak-anak Skewa ini. Mereka berusaha untuk mengusir iblis, tetapi kita lihat di kisah para rasul tadi mengatakan bahwa Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa?
ya. Bukan mereka ngusir iblis, malah iblis yang ngusir mereka, ya. Kita lihat di ayat yang ke-20, mereka ayat yang ke-16, maaf, mereka akhirnya lari keluar dari rumah itu dan mereka akhirnya mengalami luka-luka dan mereka lari dengan telanjang, ya. Karena mereka mencoba untuk menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, akhirnya mereka terima sendiri, ya, akibatnya. Dan kita lihat dari kisah anak sekewa ini, awal mula ketika mereka mencoba untuk melakukan mujizat-mujizat menggunakan nama Tuhan yang palsu, mereka itu akhirnya kena batunya sendiri. Dan akhirnya sampai seluruh penduduk yang ada di Efesus mereka jadi ketakutan. Apa yang terjadi, teman-teman? Malah hikmahnya adalah nama Tuhan semakin dipermuliakan karena mereka tahu bahwa nama Tuhan itu bukan nama yang sembarangan. Ada kuasa yang begitu besar di dalam nama Tuhan Yesus sehingga tidak sembarang orang bisa menggunakan nama Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lihat poin yang kedua dari kisah anak-anak sekewa, di mana mereka mau menjadikan nama Tuhan Yesus ini sebagai mantra sihir. Nama Tuhan Yesus bukan sembarangan, ya. Nama Tuhan Yesus itu begitu luar biasa ketika kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di situ benar-benar kita doakan dengan iman dan ada kuasa. Kita percaya 100% bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti sesuatu akan terjadi. Nah, sebaliknya, orang-orang sekewa ini, apa yang mereka lakukan? Mereka malah menggunakan nama Tuhan ini sebagai sebuah mantra sihir. Dan akhirnya teman-teman lihat, orang-orang seperti ini akhirnya malah dihancurkan kembali dari ular dan iblis itu. Bukan mereka yang mengusir, malah mereka yang kena usir, ya. Ini sangat menarik ya teman-teman untuk kita bahas. Bahwa apa yang terjadi dengan anak-anak sekewa ini menunjukkan bahwa ada satu upaya, ya, di poin yang ketiga, ada satu upaya yang mereka lakukan untuk menghalangi pemberitaan Injil dengan mereka berusaha menyesatkan, ya. Ada orang yang kerasukan, mereka berusaha menyesatkan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Dan walaupun mereka memanggil nama Yesus, tetapi tidak ada kuasa di sana. Walaupun mereka memanggil nama Yesus, tetapi jelas bahwa yang mereka maksud bukan Tuhan kita, ya, bukan Tuhan Yesus yang selama ini kita sembah dan kita puji, tapi dengan tujuan yang lain. Mereka mendengar nama Yesus itu dari iman Rasul Paulus. Jadi kisah-kisah Rasul Paulus diceritakan lalu mereka hanya mendengar, tetapi mereka masih tidak percaya. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya sehingga ketika mereka orang yang tidak percaya ini mengucapkan nama Yesus dan berusaha untuk membuat sebuah kuasa atas nama Yesus dan memberikan otoritas, tidak terjadi apa-apa, ya. Jadi tidak bisa terjadi nubuat seperti yang tertulis, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 dan Lukas 10 serta Markus 16 yang tadi, ya. Ini tidak terjadi. Kita tidak bisa menghancurkan musuh, kita tidak bisa menaklukkan iblis, kita tidak bisa mengusir roh-roh jahat. Bahkan mungkin ketika kita minum racun seperti Markus 18 ini, kita mungkin akan pergi, ya. Kita tidak akan lolos dari maut. Karena apa? Kita tidak menggunakan nama Yesus dengan iman kita yang sungguh-sungguh. Seperti itu, ya. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman. Akhir-akhir ini dinamika orang-orang yang saya lihat masih viral juga, ya, tentang orang-orang yang mengatasnamakan nama Tuhan untuk kepentingan tertentu, itu banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus? Yang harus kita lakukan adalah kita memperkuat iman dan percaya kita, sehingga jangan sampai kita akhirnya ikut disesatkan oleh injil-injil yang palsu. Nah, kita bisa lihat contoh dari kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Sama seperti Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa di bumi dengan kuasa Roh Kudus. Kita pun menjalankan otoritas bukan dengan pemikiran, pengertian, atau kepentingan kita sendiri. Ya, saya kasih bold tulisannya, tetapi dalam pimpinan Roh Kudus dengan hati yang melayani Kristus. Nah, kita bisa lihat di Lukas 10 ayat 20. Kita lihat lagi bersama. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Amin. Kita yakin kita semua pasti namanya akan terdaftar di sorga, karena kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki.
Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mendapatkan satu prestasi, atau mungkin ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, atau mungkin kita mencapai sebuah titik tertentu yang membuat kita akhirnya mendapatkan banyak atensi dari orang-orang. Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan semua itu, kita jangan mengambil upah kita di dunia. Mengerti maksud saya? Ada apa namanya peribahasa seperti ini. Kalau kamu memberi, ya, misalkan kamu memberi, kemudian kamu dipuji orang, ya, atau kamu melakukan sesuatu, kemudian kamu dipuji orang, sesungguhnya disitulah upahmu. Kamu sudah dapat upahmu di dunia. Tapi ketika kamu memberikan sesuatu atau kamu melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, dengan tujuan bahwa saya melakukan ini untuk melayani Kristus, maka upah kita akan kita dapatkan di atas, ya. Saatnya ketika kita sudah bersama-sama dengan Bapa. Namun ketika kita sudah memberi, lalu kita apa ya istilahnya, memamerkan, oh tadi saya kasih dia ini loh, tadi saya pinjamin dia ini loh, tadi saya gini loh. Sesungguhnya apa yang kita lakukan akan sia-sia, teman-teman, ya. Karena apa yang kita berikan tujuannya bukan untuk melayani Kristus lagi. Kalau apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita peruntukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti kita akan mendapatkan upahnya. Ada pepatah yang bilang kalau tangan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, ya. Kalau kita kasih seseorang dengan tulus dan ikhlas, alangkah baiknya itu kita jangan terlalu mengumbar-umbar, ya. Biarlah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita hidup di dunia hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Kemarin di Wisdom kita sempat bahas sedikit tentang tujuan, ya, tentang tujuan kita, apa yang harus kita kejar sepanjang hidup kita. Dan saya sempat bahas sedikit sama Anita dan yang lain di minggu kemarin bahwa Rasul Paulus memberi sebuah gambaran. Kita hidup di dunia ini seperti kita berkemah, teman-teman. Rumah kita sudah disiapkan Tuhan, ya, di atas sana. Amin, ya. Karena ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan sudah bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana mendahului kamu untuk menyiapkan tempat tinggal untuk kamu. Maka kita harus tahu sebagai warga kerajaan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, rumah kita nggak ada di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia, ya mungkin kita terlalu berpikir banyak hal, mengumpulkan banyak harta mungkin atau apapun yang, ya, hal yang duniawi seperti itu. Bagi saya pribadi, buat apa? Hidup kalau untuk saya secara pribadi ya secukupnya aja, karena saya ngerti bahwa hidup saya ini adalah sementara, ya. Saya cuma berkemah di sini, kata Rasul Paulus seperti itu. Kita ini seperti berkemah. Kalau kita kemah, apa yang kita bawa? Ya, kita nggak mungkin kan bawa satu lemari ketika kita berkemah, tidak muat dong di tenda kita. Pasti kita carinya yang portable, yang simple. Mungkin baju ya kita ambil satu tas aja, ya. Terus alat masak juga nggak mungkin satu dapur kita bawa di tenda, ya. Pasti kita cari yang simple-simple aja. Nah, seperti itu ya perumpamaannya ketika kita hidup di dunia. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang fana. Makanya itu akan sangat sulit untuk kita secara pribadi untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Banyak orang yang menjadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Tapi gimana caranya supaya kita bisa hidup tetap di dalam kebenaran Tuhan Yesus? Caranya adalah kita selalu melekatkan hati kita kepada Tuhan, ya. Karena teman-teman, ketika kita nanti sudah tiba waktunya, kita sudah mengakhiri pertandingan kita dengan baik, semuanya itu akan Tuhan perhitungkan, ya. Dan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab, firman dan kebenarannya, Tuhan berikan kita hikmat agar kita itu bisa senantiasa memahami untuk apa sih kita hidup di dunia ini, tujuan kita sebagai petunjuk, ya, arah kita di dalam kehidupan ini. Nah, jangan lupa kita selalu sertakan Roh Kudus agar kehidupan kita di dalam dunia ini senantiasa bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bagi saya, hidup itu harus bermanfaat. Kalau kita lihat gajah aja mati meninggalkan gading, ada manfaatnya. Lantas kita manusia ketika kita sudah tidak ada, apakah kita hanya mau meninggalkan nama? Paling tidak prinsip saya tinggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga ketika saya sudah tidak ada di dunia ini lagi, itu bisa terus dinikmati oleh orang lain. Itu adalah prinsip saya. Oke, kita kembali ke sini, ya.
kembali lagi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang wow, kita berprestasi mungkin, atau kita mendapatkan banyak gelimang harta, banyak pujian, ya, banyak atensi dari orang, akankah lebih baik kita jangan bermegah untuk diri kita sendiri? Jangan berbangga, oh kok beta nah, jangan begitu ya, oh beta Nina begitu ya. Akankah lebih baik kita bermegahlah karena kita mengenal Allah. Jadi melalui apapun yang kita lakukan, melalui kuasa, melalui otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, alangkah lebih baik kita bermegah ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita dimampukan Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita bisa bermegah karena Tuhan, ya, karena kita mengenal pribadi Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kalau Tuhan suka, kalau kita bermegah karena Tuhan. Jadi kalau misalkan kita mencapai sebuah prestasi, misalkan saya ambil contoh Ina ya, wah Ina kamu lulus menjadi sarjana arsitek terbaik di angkatan ini. Puji Tuhan, semua karena Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus yang memampukan saya, makanya saya bisa sampai di titik ini. Wah Anita, skripsi kamu bagus sekali, ya. Kamu dapat ujian di mana-mana, bahkan ini akan dipublish secara internasional karena penderitaan kamu sangat luar biasa. Puji Tuhan, semua karena Tuhan Yesus, ya. Itulah contoh kita mengimplementasikan atau mempraktekkan Yeremia 9 ayat 24 ini. Kita bermegah, kita berbangga diri karena Tuhan, ya. Bukan karena kita sendiri, teman-teman. Kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita ini dalam Kejadian 1 mengatakan bahwa kita ini hanya debu tanah, ya. Kita hanya debu tanah. Apalah arti kita ini? Kalau mau sombong-sombong di dunia ini, kita apalah artinya kita ini? Kita cuma debu yang Tuhan bentuk jadi patung lalu dihembuskan nafas kehidupan sehingga akhirnya kita menjadi wujud seperti sekarang. Makanya orang biasa bilang, oh jangan sombong-sombong, di atas langit masih ada langit. Atau kadang diplesetin ya, di atas langit masih ada Hotman Paris ya. Kadang suka diplesetin kayak gitu ya orang-orangnya. Nah itulah keadaannya, bahwa ketika kita menerima kuasa, ketika kita menerima otoritas, kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kadang kita juga nggak sadar ya teman-teman, nggak sadar bahwa kita ini lagi diberkati. Kadang kita mungkin berdoa, kita sudah doakan dulu, lalu sekarang baru doa kita dijawab Tuhan. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita terima adalah jawaban doa kita yang sudah lalu, atau apa yang kita terima itu adalah kuasa dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Lalu mungkin tanpa kita sadari, bukan kita mempermuliakan nama Tuhan, tapi kita bermegah atas diri kita sendiri. Dan itu Tuhan tidak suka. Yeremia 9 ayat 24 sudah mengatakan bahwa Tuhan sungguh menyukai ketika kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, ya. Karena kasih setianya, karena kebenaran, karena keadilannya, bukan karena diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita kalau mau tinggi hati, cobalah kita mengingat bahwa kita ini siapa. Kita ini hanya manusia biasa dan kita nggak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kita taat, ketika kita sungguh-sungguh tekun hidup di dalam Tuhan, kita akan bisa membuat doa-doa yang penuh dengan kuasa. Kata-kata dan tindakan kita itu akan penuh dengan kuasa. Amin ya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, kuasa Tuhan pasti terjadi. Saya percaya itu teman-teman. Mungkin kita di sini belum pernah untuk langsung mengusir setan ya, atau mungkin menyembuhkan orang sakit atau mencelikan mata orang yang buta. Mungkin kita belum pernah, tapi Tuhan sudah menulis janjinya itu ya tadi di dalam Yohanes itu, bahwa apapun yang kamu lakukan di dalam namaku, pasti kamu akan menerimanya. Pasti akan terjadi. Mujizat pasti akan terjadi, teman-teman. Karena apa sih kita bisa sampai seistimewa itu? Karena kita itu adalah anak-anak domba Allah. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita itu sudah dimateraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dan kita itu sudah dijadikan Tuhan sebagai alat untuk
menjadi kesaksiannya di muka bumi ini. Karena Tuhan sudah pergi naik ke surga. Beberapa waktu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian hari Minggu kemarin juga hari Pantekosta, di mana Roh Kudus itu tercurah ketika Tuhan Yesus naik, kemudian Roh Kudus tercurah. Nah, di situ kita sudah dimateraikan Tuhan bahwa kamu ini ya, Kak Sinta, kamu ini adalah anak kepunyaanku. Surya, kamu adalah anak kepunyaanku. Surya, Kak Sinta, Anita, Ina, dan semua kita yang ada di sini adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, adalah domba Allah, ya, diibaratkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, teman-teman, apakah iblis itu akan senang? Tentu aja dia nggak senang ya. Tentu saja dia akan sangat ibaratnya impulsif, mencari cara gimana supaya dia itu bisa menipu kita, supaya kita yang sudah ditebus Tuhan ini bisa berpaling, ya. Itulah kerjaan si jahat. Melalui apa yang kita lihat, dengan menawarkan keinginan mata kita, dengan keinginan daging kita, mungkin membuat kita menjadi pribadi yang angkuh dalam hidup, kita bisa dikalahkan oleh iblis. Tetapi kita percaya bahwa kita yang harusnya memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis. Amin ya. Kita lihat lagi ayat ini di Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa. Iblis yang kita hadapi bukan iblis yang secara real kita lihat secara mata ya. Misalkan ada yang kerasukan, terus kita tengking dia di dalam nama Yesus, keluarlah kau setan. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi yang kita lihat di sini adalah roh kedagingan, di mana kita itu selalu dibujuk, diimpulsi ya, diajak, dirayu. Ayo dong, kamu kalau bisa yang instan, ngapain kamu ikut jalan yang benar, kayak gitu ya misalkan ya. Atau mungkin cara-cara lain ya, sudah tidak ada orang yang lihat, paling kamu pencuri, mama punya uang 10.000, mama tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya iblis itu tawarkan. Hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang membuat kita akhirnya lupa akan apa tujuan kita di dalam kehidupan ini. Lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi angkuh. Oh, kok beta, nah. Oh, beta, begitu, nah, begini. Nah, hal-hal seperti itu mungkin untuk banyak orang terdengar simpel ya. Seperti mungkin antara teman sama teman, Wilu bisa dapat begini, yo. Kok beta, nah, Wilu bisa beli begini, yo. Kok beta, nah. Mungkin terlihat simpel, teman-teman. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang harus kita hindari. Karena kalau kita biasakan, kita akan lupa bahwa kita itu diberikan kuasa dan otoritas untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan diri kita sendiri. Ya, lawan iblis, baik itu yang terlihat secara kasat mata ataupun yang selalu menggoda kita dengan dunia ini, dengan iman yang teguh. Kalau kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang kita minta, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan menerimanya. Ketika kita minta, kita mendapatkan. Ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Tuhan tidak akan pernah memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, asal ada Tuhan yang selalu berserta kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Imani itu, teman-teman. Dan teguhkan imanmu. Ya. Nah, karena itu, tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darinya. Yakobus 4 ayat 7. Cara pandang yang benar terhadap masalah atau tantangan kehidupan kita akan membuat kita berjalan dalam kuasa dan otoritas ilahi. Teman-teman, kita flashback sedikit ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak mungkin ya bagi seorang manusia bisa melawan gravitasi bumi yang begitu besar dan bisa terbang ke atas. Apakah mungkin? Mungkin kita loncat aja ya, kita cuma segini aja, nggak akan bisa kita loncat tiba-tiba langsung pegang bulan. Tidak mungkin kita loncat tiba-tiba sudah sentuh langit. Sangat tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu lahir dari rahim Bunda Maria, dari dalam wujud manusia, ya, dalam wujud manusia. Tapi kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan bangkit di hari yang ketiga. Ketika Tuhan bangkit, teman-teman, kalau nonton film Tuhan Yesus atau baca ya di Matius itu, dijelaskan bahwa ketika Tuhan bangkit, banyak orang yang masih belum percaya. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan, ini loh tanganku yang bolong,
Ini loh lambungku yang kau cucurkan darah dari sini. Ini loh kakiku yang kau paku. Ya, Tuhan sudah menunjukkan itu. Tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Nah, Tuhan bahkan bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah kita yang hanya mendengar tetapi kita punya iman yang luar biasa akan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika Tuhan terangkat ke atas, naik ke sorga, kalau menggunakan tubuh kita yang daging ini, ya, tubuh kita yang debu tanah ini, tidak akan mungkin Tuhan bisa naik. Tetapi Tuhan kembali kepada kodratnya. Tuhan adalah Allah semesta alam. Tuhan menggunakan tubuh ilahi dan Tuhan terangkat. Dalam Wahyu mengatakan bahwa akan ada hari di mana manusia-manusia itu akan Tuhan bangkitkan yang sudah mati. Bahkan yang masih hidup pun akan terangkat ke sorga. Yang mati, yang benar akan terangkat, dan yang masih hidup akan terangkat juga. Kalau kita lihat teman-teman dalam kisah Tuhan Yesus ketika mau menghadapi penyalipan, Tuhan Yesus itu naik di atas satu bukit yang tinggi bersama beberapa muridnya. Di situ muridnya bersaksi bahwa mereka melihat bahwa di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus ada Nabi Elia dan Musa. Ya, ada Musa dan Elia. Itu mau merepresentasikan kita di akhir zaman, teman-teman. Musa adalah seorang yang benar, seseorang yang percaya akan Tuhan Yesus, yang mati dalam kebenaran, dan dia terangkat ke atas. Dan Elia adalah seseorang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang benar, yang dia tidak harus melalui kematian, tubuhnya ini tidak harus dikembalikan ke tanah, tetapi tubuhnya ini diubah Tuhan menjadi tubuh ilahi, sehingga dia naik ke surga dalam keadaan hidup-hidup, teman-teman. Boleh baca kisah tentang Elia dan Henok, dua nabi yang luar biasa yang diangkat Tuhan ke surga dalam keadaan hidup. Tidak lagi mereka bertemu dengan kematian. Ya, nah ini adalah sebuah hal yang sangat menarik. Ketika kita mau melepaskan semua yang ada di dunia ini, kita pasti akan bisa mendapatkan kodrat kita untuk mendapatkan tubuh ilahi kita, dan kita pasti akan bisa terangkat bersama Bapa di surga. Amin ya teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa apa yang kamu lepaskan di bumi, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sana. Dan apa yang kamu ikat terus-terusan di dunia, di bumi akan terikat di sana. Ya, pada harinya kita akan menerima semua upah kita. Kalau kita melepaskan semua yang buruk, semua hal yang ya duniawi, semua keangkuhan, ya kesombongan, tinggi hati, atau mungkin hal-hal yang bersifat duniawi, kenikmatan sesaat. Kalau kita susah untuk melepaskan itu, teman-teman, kita juga pasti akan susah melepaskannya di sana. Tetapi kalau kita dengan ikhlas, ya sudah, hidup saya ini secukupnya aja. Saya mendedikasikan hidup saya ini untuk memberkati orang lain melalui Tuhan Yesus, melalui kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan saya kepada saya, melalui apa yang saya bisa, kemampuan saya, talenta saya, ya, dimanapun saya ditempatkan, saya berusaha untuk menggunakan kuasa dan otoritas ini dengan baik. Saya melepaskan semua yang dunia, kita akan lebih ringan untuk terangkat ke atas. Amin ya teman-teman. Nah, kita lihat orang percaya melihat masalah atau tantangan bukan sebagai sebuah bencana atau sesuatu yang harus dihindari, namun sebagai kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita dalam masa sulit, ketika kita dalam masa yang tidak mudah, ya, disitulah kita akan melihat kuasa yang sempurna, sangat-sangat sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita enak, ya, dalam masa enak, bahagia, bergelimang segalanya, mau apa aja ada, semuanya serba ada. Kita nggak akan bisa ngerasain di mana kuasa Tuhan, karena kita dibutahkan matanya oleh dunia. Tapi ketika kita mau tahu, mungkin doa kita, Tuhan, selidiki aku, cobalah aku, ujilah aku, nah, supaya aku lebih dekat denganmu. Atau mungkin doa kita, Tuhan, bawalah aku biar aku lebih dekat denganmu, biar aku lebih kenal Engkau. Bagaimana cara itu semua terjadi kalau bukan melalui masalah dan tantangan? Amin. Kita diberi masalah, kita diberi tantangan supaya kita itu bisa tahu bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa, bahwa Tuhan punya kasih yang sangat luar biasa terhadap kita. Dan itu tidak akan sebanding
dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Makanya itu kalau kita ya orang yang percaya, ketika kita ada masalah mungkin sangat susah. Mungkin sangat susah. Aduh ini skripsi kok belum tahu di ACC. Aduh ini dosen kok saya cari dia tidak tahu bantu-bantu saya. Aduh ini pekerjaan kok tidak tahu selesai-selesai. Aduh kenapa saya kena kedukaan, kenapa saya harus bangkrut, kenapa saya diputusin pacar dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu terjadi, mungkin susah untuk kita teman-teman ya, tidak mudah loh orang untuk bisa melewati tantangan dan masalah. Tapi ketika itu terjadi, itu adalah kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa lebih lagi mengenal kasih dan kemurahan Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami itu, kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidup kita. Makanya kita manusia ini punya dua opsi ketika kita ada masalah. Kita ya mau ikut jalan yang baik sesuai dengan kebenaran Tuhan, atau kita mau ikut yang instan, misalkan puasa gelap, ya, misalkan sudah beta bikin begini suka-suka beta hati sa, misalkan ya yang paling naas orang bisa mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Nah itu hal-hal yang sangat seringnya terjadi. Kita juga tidak bisa tutup mata karena banyak banget orang-orang yang rela menyia-nyiakan hidup yang sudah Tuhan tebus di atas kayu salib dengan darahnya yang begitu mahal hanya karena problema dunia ini, hanya karena masalah dunia ini. Sehingga orang-orang akhirnya tidak mengerti kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kadang ada orang yang sekali dikasih masalah, terus rasanya langsung, Tuhan son ada. Pemalas berdoa, besok pergi gereja lah. Begitu. Ada orang yang, sudah lah, ini pasti karena begini, begini, begini. Malah ada orang yang akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan, adalah ketika kita diberikan masalah, kita diberikan tantangan, kita diberikan cobaan, kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin melekat dengan pencipta kita. Karena ketika kita sudah melihat masalah itu sebagai sebuah bencana, hati kita ini akan berpaling. Dan iblis akan senang itu teman-teman. Iblis akan ketawa, ye akhirnya dia begini, begini, begini. Aku akan curi semua berkat Tuhan dari dalam hidupnya. Aku akan tutup kehidupannya dengan hal-hal yang membuat dia akhirnya binasa. Itulah kerjanya si iblis, teman-teman. Kita lihat di kisah Ayub, teman-teman pernah dengar tentang kisah Ayub. Ayub itu adalah seorang yang sangat berhasil, seorang yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan segala macam harta dan kemegahan yang Tuhan berikan karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sampai satu hari iblis naik ke surga dan Tuhan bertanya, ya, ini ada di kitab Ayub ya, nanti boleh dibaca. Tuhan bertanya, bagaimana dengan anakku Ayub? Lalu iblis ini bilang, oh dia hidupnya enak sekali ya, bolehkah saya mencobai dia? Tuhan bilang silakan, tapi jangan kau bunuh dia. Akhirnya apa yang dilakukan si iblis? Direbut semua berkat Tuhan, anaknya meninggal, tubuhnya penuh dengan kusta dan borok. Lembu, sapi, dombanya habis semua. Dan apa yang dilakukan Ayub? Dia memang orang yang sangat setia dan sabar dengan Tuhan. Dia tidak mengeluh, Tuhan kenapa kau harus begini nih? Kenapa kau harus begini? Tidak. Tapi yang dilakukan Ayub adalah dia tetap berdoa dan tetap setia. Ya, kita belajar dari Ayub ya. Dan bahkan istri Ayub suatu ketika bertanya kepada Ayub, kamu tidak mau berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkanmu, mengeluarkan kamu dari ini semua? Apa yang Ayub katakan teman-teman? Saya bertanya kepadamu, berkata kepada istrinya, berapa lama kita diberkati Tuhan? 21 tahun. Lalu kata Ayub kepada istrinya, lalu aku baru kena kusta berapa lama? Terus istrinya bilang 20 tahun. Ya iya, saya malu kalau minta Tuhan. Karena berkat Tuhan masih sangat luar biasa di dalam hidup saya dibanding dengan kesengsaraan saya. Begitu hati Ayub itu lembut teman-teman. Begitu sabar dia ya di dalam masalah, di dalam tantangan. Nah ini contoh yang harus kita pelajari. Nggak mudah teman-teman kita ngalamin ini. Saya pun ngomong kayak gini nggak mudah kalau saya nggak dapat masalah dan saya ikhlas ya.
saya nggak dapat badai kehidupan dan saya iklan melepaskan semuanya. Saya lepaskan semuanya karena bagi saya hidup saya lebih ringan kalau saya lepaskan segalanya. Apa yang Tuhan percayakan pada saya pegang. Apa yang sudah tidak Tuhan percayakan kepada saya lepaskan. Ya, karena itulah saya berpikir bahwa dalam hidup ini saya hanya memusatkan perhatian saya kepada yang di atas. Untuk yang duniawi, saya juga ya tidak bisa munafik, masih ada juga ya, kita sebagai manusia ini punya juga hal-hal yang mungkin kita belum bisa melepas, tapi saya percaya dengan iman, dengan kuasa Tuhan Yesus, pasti perlahan-lahan semuanya akan Tuhan pulihkan menjadi lebih baik. Dan itu juga pasti ada di dalam hidup teman-teman. Mungkin masalah, cobaan, rintangan, itu bisa datang dari berbagai penjuru dalam hidup kita. Tapi ketika kita punya pandangan yang jelas, bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban di dalam hidupku, pertolonganku hanya ada dalam Tuhan, semuanya akan sangat ringan, teman-teman. Meskipun kamu berjalan dalam api, dalam badai, dalam lembah kekelaman, kamu tidak akan kenapa-kenapa, ya. Kamu tidak akan celaka karena Tuhan besertamu. Amin. Mengenal Tuhan itu berbeda dengan sekedar tahu tentang Tuhan, ya. Misalkan, mungkin saya tahu Ina, tapi Nita lebih kenal Ina itu sifatnya kayak apa, Ina itu suka apa, Ina itu orangnya kayak gimana. Saya nggak tahu itu, karena saya hanya tahu aja, sekedar tahu. Tapi Anita pasti punya relationship yang lebih dalam sama sama Ina, karena Anita sudah mengenal Ina secara pribadi. Begitupun dengan Tuhan. Orang yang hanya tahu, oh Tuhan, oke, saya tahu Tuhan seperti ini, dulu saya pernah belajar agama di sekolah, dan saya Kristen di KTP, dan saya tahu Tuhan itu seperti apa. Berbeda, ya, dengan orang yang mengenal pribadi Tuhan. Dalam hal berdoa, dalam hal bertutur kata, dalam hal perbuatan pun berbeda, teman-teman. Coba dilihat dan dirasakan, ya, bahwa orang yang hanya tahu Tuhan, ya, dan orang yang kenal Tuhan, itu berbeda. Saya sedikit sharing ya, tadi kan kita bahas soal melepaskan sesuatu yang terikat di dunia. Tiba-tiba saya ingat, beberapa waktu lalu saya ditanyakan oleh seseorang, dia mengatakan seperti ini. Pertanyaannya simpel teman-teman, kamu kalau ke gereja, ya, kamu berdoa nggak sebelum kamu ke gereja? Saya bilang, iya saya berdoa. Ketika saya ke gereja, saya duduk, saya berdoa. Dia bilang, bukan, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya kamu sebelum masuk gereja kamu berdoa nggak? Terus saya bilang, saya nggak berdoa, saya langsung masuk, saya duduk, saya berdoa. Oh kalau memangnya kenapa? Saya tanya. Terus dia bilang, oh enggak. Kalau saya, ya, ketika saya mau pergi ke gereja, waktu saya masih di jalan atau saya di dalam kendaraan, di dalam mobil, saya berdoa. Saya bilang ke Tuhan, saya mau melepaskan semua yang ada di dunia. Ya, biarkan saya masuk di dalam rumah-Mu Tuhan dengan satu fokusku padamu, ya. Saya langsung ngerti, oh berarti apa yang dia maksudkan ini sangat dalam artinya. Kita nggak bisa tutup mata teman-teman. Kadang kita ke gereja, apalagi dengar khotbah yang terlalu panjang ya, atau kita pas dapat gereja pagi dan kita ngantuk banget, kita pasti lihat kiri kanan sudah buka handphone ya, scrolling Instagram atau balas chat. Saya nggak bisa tutup mata karena itu ada di sekeliling saya. Nah, hal seperti itu menunjukkan bahwa kita agak sulit ya untuk melepaskan dunia. Karena walaupun kita sudah di rumah Tuhan, kita sedang beribadah dengan Tuhan, tapi kita sendiri masih belum bisa lepas dari handphone. Nah, ini jadi perenungan pribadi untuk kita semua ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita itu ya teman-teman harus mengerti bahwa terkadang masalah yang datang atau tantangan yang datang itu justru merupakan masa-masa terbaik untuk semakin kenal Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita nggak akan kita rasakan kalau kita tidak mengalami masalah atau tantangan. Ketika kita sudah melewati satu tantangan, kita akan naik kelas lagi, ya. Karena kita sudah bisa menaklukkan ini, kita akan naik kelas lagi, sampai akhirnya kita habis di dunia ini, mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk merasakan kuasa Tuhan, kita perlu jatuh dulu, kita perlu ditempah, ya. Ada lagu yang bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Apakah kamu ketika diuji, dicoba, hati dan batinmu tetap tertuju pada Tuhan, atau malah sebaliknya?
Jangan seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, mau badai sekeras apapun, berkali-kali lipat dari seroja, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti menang. Amin. Ya, kita harus percaya itu teman-teman. Bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Kita nggak akan bisa merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan otoritas yang Tuhan berikan atau kuasa Tuhan untuk menaklukkan iblis, ya, untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Kalau kuasa Tuhan aja kita nggak rasa, ya. Kalau tidak ada masalah, kita tidak bisa merasakan kuasa Tuhan. Kuasa yang sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab ini kita pakai untuk menghancurkan iblis, gimana caranya? Kita nggak akan bisa, ya. Karena kuasa Tuhan aja nggak kita rasakan dalam hidup kita. Gimana kita bisa gunakan kuasa itu, otoritas itu untuk menghancurkan iblis dan musuh kita? Makanya banyak orang Kristen yang gagal di dalam mengusir setan, atau mungkin lepas dari jebakan iblis, bahkan ada yang terperdaya dengan tipu muslihat iblis. Karena kuasa Tuhan itu nggak kita rasa. Gimana rasanya kita untuk bisa mengerti kuasa Tuhan? Caranya adalah melekat terus pada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Nah, kita tidak perlu takut meskipun berada dalam lembah kekelama sekalipun, karena kita mengenal Tuhan secara pribadi. Beda ya, orang yang tahu dan mengenal. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, mau kita berjalan dalam hal sesulit apapun, masalah sesulit apapun, bersama Tuhan kita pasti menang. Ya, seperti lagu yang tadi dipilih Anita, menurut saya relate banget lagu Anita bahwa kemenangan pasti terjadi. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, dan saya imani itu. Teman-teman, kita semua beriman bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Jika permasalahan yang terjadi itu, ya, misalkan hari ini kita dapat masalah, kita dapat cobaan, dapat tantangan. Nah, jika permasalahan itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian kita sendiri, atau mungkin kita diperdayai oleh iblis, ya, jangan tunda untuk membereskannya sebelum itu menjadi krisis. Jadi ada masalah, jangan tunda untuk segera bereskan itu, ya. Datang ke depan Tuhan, akui semua kesalahan kita, lakukan pertobatan, minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita untuk membereskan semuanya, keluar dari segala hal yang membelenggu kita. Ya, tapi ingat teman-teman, ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Orang yang tekun dengan Tuhan, meskipun belum terjadi sesuatu, kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi belum ada mujizat Tuhan, tapi kamu tekun berdoa, itu akan membuat kamu tahan uji. Dan orang yang tahan uji, Tuhan Yesus suka. Amin. Orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan saja, Tuhan Yesus suka. Ketika kita sudah sampai di titik kita nggak bisa apa-apa, kita sudah angkat tangan dengan semua masalah kehidupan, itu saat yang paling baik, saat yang paling tepat untuk Tuhan Yesus turun tangan. Amin. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan ketika kita sudah berserah penuh pada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Kita jangan pernah mengasihani diri kita sendiri, atau kita lakukan self pity, ya. Misalkan, "Hai, kasihan le beta. Ai, beta bisa begini. Ai, beta bisa begini. Ai, beta kasihan. Orang lain sa begini, kenapa beta begini?" Mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai banding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Padahal salib setiap orang percaya berbeda-beda. Amin. Mungkin apa yang saya alami tidak dialami Nita, dan apa yang Nita alami tidak dialami saya. Seperti itu ya. Kita jangan melakukan self pity. Kita jangan pernah merendahkan diri kita ya di hadapan iblis dengan melakukan self pity, dengan mengkasihani keadaan kita. Tapi kita harus percaya teman-teman bahwa dalam keadaan sesulit apapun, dalam badai sekeras apapun, pasti Tuhan menyertai saya. Tetap tersenyum walaupun badainya kencang. Ya, amin. Bisa ya, kita lakukan itu dengan iman. Kalau nggak ada iman percaya, kita nggak akan bisa seperti itu, teman-teman. Nggak mungkin ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, ya, kita mengalami kedukaan, kita akan ketawa-ketawa. Nggak mungkin kan? Kita juga manusia, kita perlu menangis, meluapkan emosi kita. Tapi ketika kita bilang, "Tuhan, apa yang terjadi dengan aku hari ini? Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Aku percaya selalu ada pelangi sehabis hujan. Aku tahu Tuhan mau
punya rencana yang lebih baik. Aku tahu rencanaku bukan rencanamu, dan rencanamu bukan rencanaku. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Amin ya. Kita harus selalu melantunkan ucapan syukur. Ya, kita naikkan ucapan syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan ini. Diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi ini. Tapi aku percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, dalam masa-masa sulit kehidupannya, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Apapun yang kamu alami, jangan pernah sekalipun kamu kecewa sama Tuhan. Akan ada waktunya kamu ngerti apa yang Tuhan maksud di dalam hidup kamu. Kalau kita sekolah, ya, kita belajar dulu baru ujian. Kalau kita dalam kehidupan, kita ujian dulu baru kita belajar, ya, benar ya? Jadi apapun yang terjadi selama masa ujian kehidupan, jangan pernah ada satupun kata kekecewaan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan semuanya rancangan yang terbaik. Yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Teman-teman, orang percaya, orang benar mungkin akan jatuh. Kaki kita nggak kuat, nopang masalah, beban kehidupan nggak kuat. Tapi janji Tuhan adalah kita tidak akan tergeletak. Amin. Sekalipun kita jatuh, Tuhan menopang kita. Karena apa? Direction-nya tepat, ya. Untuk merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita berserah penuh pada Tuhan. Dan saat itu, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita harus hidup di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Jangan pernah bermegah diri di hadapan Tuhan, karena ingat, kita harus tahu dari mana kita berasal. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus, lihatlah permasalahan dengan cara pandang yang benar. Kemudian, hadapi tantangan dan selesaikan masalah dengan kuasa dan otoritas ilahi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat bahwa Tuhan Yesus terangkat ke atas, Tuhan Yesus melepaskan semuanya di bumi, tubuh ilahi yang akhirnya terangkat ke atas. Seperti itu juga kita. Ketika kita mau menyelesaikan masalah demi masalah, kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan kuat, teman-teman. Percaya deh. Sekuat mana sih kamu? Ya, Tuhan tutup satu pintu aja, kamu pasti langsung, kalang kabut, susun bisa apa-apa leh. Sudah terjebak di situ. Ya, tapi ketika teman-teman, ketika kita mau berserah pada Tuhan, pintu yang tertutup pun akan Tuhan bukakan pintu yang lain. Amin. Ketika satu masalah terasa sangat buntu dan terasa sangat berat, pintu yang lain yang lebih indah ya sudah Tuhan siapkan untuk kita. Nah, teman-teman, kita harus bisa menghadapi tantangan dan kita harus bisa menyelesaikan masalah. Jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah lari dari ujian yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, ya. Mungkin sulit untuk kita, tapi kita percaya dengan kuasa dan otoritas ilahi yang dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kita. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun rintangan, apapun situasi saya hari ini, Tuhan Yesus baik. Ya. Ketika kita bilang Tuhan Yesus baik, ketika kita bilang ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika iblis sedang mencobai kita, iblis yang akhirnya kalah. Lihatlah Ayub, apa yang dilakukan dia di dalam masa-masa sulit kehidupannya. Dia tetap setia, ya. Dia tetap setia sama Tuhan Yesus sampai akhirnya iblis yang kalah, ya. Dan akhirnya Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Ketika kita hidup di luar Tuhan Yesus, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasakan itu sendiri di dalam kehidupan saya, teman-teman. Saya juga yakin teman-teman semua pasti punya ya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pernah mengalami hal-hal yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita hidup di luar Tuhan, kita nggak akan pernah bisa bikin apa-apa. Semua pintu terasa tertutup, semuanya terasa berat. Nah, hal-hal seperti itulah adalah hal-hal yang sering dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri berkat Tuhan dari hidup kita. Jadi jangan biarkan seperti itu. Kita ingat bahwa kita sudah diperlengkapi oleh kuasa dan otoritas Tuhan, sehingga iblis harus takluk dan tunduk di bawah kaki kita, ya, bukan kita, ya, yang akhirnya tunduk dan takluk oleh iblis. Apapun yang terjadi, kita punya iblis di bawah telapak kaki kita.
Karena apa? Itu otoritas yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mau ada masalah seberat apapun, Tuhan Yesus baik. Ya, jangan bilang kecewa, jangan pernah bilang marah, karena teman-teman, setelah kita rasakan indahnya kasih Tuhan, setelah badai berlalu, pelangnya selalu ada. Amin. Selalu ada harapan setelah sesuatu yang buruk terjadi. Karena itu Tuhan bilang bahwa kita ini hidup tidak selamanya sama dalam satu masa. Kalau kita sulit, kita tidak akan sulit terus. Kalau kita senang, kita nggak akan senang terus. Roda berputar. Amin. Roda berputar, teman-teman. Kalau kita di bawah, kita tetap bersyukur. Ketika kita di atas, kita lebih bersyukur lagi. Dan hidup ini biarlah menjadi berkat melalui apa yang kita punya. Ya, amin. Ingat bahwa apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga, dan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Amin. Jaga hati untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Agar saat kita berseru, teman-teman, saat kita minta, Tuhan, tolong aku sudah nggak kuat, Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan akan menjawab kita, bukan memalingkan wajah kita. Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Jadi kita harus terus melekat pada Tuhan. Walaupun badai silih berganti datang, tapi Tuhanlah penolongku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kota perlindunganku. Tuhanlah gadah dan tongkatku. Bersama Dia, aku pasti bisa. Bersama Dia, aku pasti menang. Ya, Tuhan pasti akan menjawab dan membawa kita dalam jalan kemenangan pada waktu yang sudah Tuhan siapkan, bukan pada waktu kita. Jadi kalau kita terus berdoa dan doa kita belum terus dijawab sama Tuhan, bertekunlah, ya. Ingat, ketekunan menimbulkan tahan uji. Siapa yang sabar akan diberkati Tuhan. Kita harus banyak belajar dari Ayub. Sangat tidak mudah, teman-teman. 20 tahun lamanya kena kusta. Anak-anaknya meninggal, ya. Semua orang membenci dan menjauhi dia, tapi dia tetap berdoa. Dia tetap setia sama Tuhan. Ketika kita setia dan kita melekat sama Tuhan dalam setiap masalah dan tantangan kehidupan, jalan kemenangan adalah upah kita. Amin. Jalan kemenangan adalah bagian kita. Dan ingat, ketika kita berhasil menaklukkan masalah kita, berhasil menaklukkan roh-roh yang jahat itu, teman-teman, janganlah bermegah karena diri kita, tapi bermegahlah karena Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, nama kita tercatat di atas. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu, ya, untuk menguatkan iman kita tentang kuasa dan pertolongan Tuhan. Ya, kita nyanyikan bersama lagu ini, Kekuatan Hatiku, lagunya Regina bersama Citra Skolastika. Nyalakan mikrofonnya, kita angkat hati dengan sungguh-sungguh, kita rasakan lirik lagu ini, dan kita serahkan semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa selalu ada pertolongan dari Tuhan, karena kekuatan hati kita ada pada Dia. Ya, kita melekat pada Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku untuk hidupku. Dari mana pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Rasakan liriknya, teman-teman. Kekuatan hatiku, tempat bersembunyi, penolong di saat susah, tempat perlindunganku. Kau menara
dan merisai hidupku. Rasamu nyata tidak terbahan. Kekuatanmu menopang seluruh hidup. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyian jiwaku. Engkau penolong di saat susah. Tempat berlindung. Kau menerankan dan merisai hidupku. Amin teman-teman, Tuhan kekuatan kita di saat kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Di saat kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita, hanya Tuhan pertolongan kita. Amin. Hanya Tuhan kekuatan kita. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Berserah kepada Tuhan. Kekuatan hatiku, tempat bersembunyi di saat susah. Dan merisai hidupku. Kau menerang dan merisai Kau menerang dan merisai Mari kita berdoa teman-teman. Kita naikkan ucapan syukur kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Engkau menyadarkan kami Tuhan bahwa ada kuasa dan otoritas yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Engkau menyadarkan kami malam hari ini Tuhan bahwa kami orang-orang benar yang Engkau berikan kuasa dan otoritas itu, kami bisa membuatnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena walaupun Tuhan saat ini kami semua mungkin sedang memikul salib kami masing-masing, kami sedang Tuhan untuk berjalan dalam lembah yang kelam, kami sedang mengalami tantangan dan masalah dalam kehidupan. Engkau menyadarkan kami kembali Bapa bahwa kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu melekat kepadamu, karena kuasa dan otoritas-Mu Tuhan adalah sesuatu yang Engkau nubuatkan di dalam hidup kami. Kuasa dan otoritas-Mu Tuhan adalah gada dan tongkat kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau dan selalu bersyukur atas setiap situasi yang kami alami. Kami percaya dengan iman kami bahwa kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi itu adalah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia.
Kami percaya apa yang kami dengar pada malam hari ini akan menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Dan kami percaya di dalam hari-hari ke depan, Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-Mu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman percaya, kami berdoa Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Sekarang kita masuk di sesi sharing. Saya kembalikan kepada Kak Anita. Baik, terima kasih Bu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di sesi sharing. Untuk itu, saya minta kesediaan dari teman-teman untuk sharing kehidupan teman-teman